Yang pertama, di dalam wadah kita pecahkan 2 butir telur. Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila dan setengah sendok teh SP atau emulsifier. Mixer hingga adonan mengembang putih kental berjejak. Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap ya, dari kecepatan rendah ke kecepatan maksimal. Nah, jika adonannya sudah mengental putih dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Setelah itu masukkan 85 gram tepung ketan hitam, masukkan 50 gram minyak dan 35 gram santan instan. Ini aku masukkan secara bersamaan ya. Setelah itu kita aduk sebentar dan ini kita mixer kembali. Kita mixer sebentar saja dengan kecepatan mixer yang paling rendah hingga adonannya tercampur rata. Setelah itu kita aduk kembali adonan menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak atau cairan di dasar adonan ya. Nah, jika sudah, ini untuk adonan kejunya saya menggunakan 100 gram keju oles dan ditambah dengan 30 gram kental manis. Kita aduk hingga tercampur rata hingga adonan kejunya ini lebih halus. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan, kita masukkan ke dalam piping bag ya. Nah, untuk cetakannya aku menggunakan cetakan mini seperti ini, olesi merata tipis-tipis dengan minyak supaya nanti lebih mudah mengeluarkan cake-nya ya. Nah, jika sudah, langsung kita tuang sebagian adonan. Kita tuang cukup setengah dari cetakan saja. Mulai dihentak-hentakkan sebentar ya supaya lebih padat. Setelah itu ini sudah siap kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih. Kita kukus adonan yang pertama ini lebih kurang 5 menit. Kukus di api sedang ya. Setelah 5 menit kita tuang adonan keju di bagian tengahnya. Kemudian tutup adonan keju dengan sisa adonan ketan hitam tadi. Tutup hingga merata adonannya ya. Nah, jika sudah, ini akan kita kukus kembali lebih kurang 15 menit atau sampai matang. Jika sudah matang, matikan api kompor dan ini langsung kita angkat. Nah, ini dia, selagi masih panas, ini akan langsung kita keluarkan dari cetakannya ya. Ini gampang banget cara mengeluarkannya, tinggal ditekan sedikit seperti ini dan cetakannya diangkat, tidak ada yang menempel. Selagi masih panas, boleh langsung kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini kita mendapatkan 8 bolu kukus ketan hitam ini. Kalau teman-teman mau lebih banyak, boleh dikalikan 2 resepnya ya. Ini bolunya lembut banget. Rasa manisnya itu pas ya, menurut saya dipadukan dengan keju lumer di tengahnya, ini enak banget. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke. Yang pertama kita akan membuat adonan ketan hitamnya. Dalam wadah kita pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi lebih kurang 3 menit hingga adonannya mengembang putih pucat. Jika adonannya sudah mengembang putih pucat seperti ini, kita masukkan tepung ketan hitamnya. Saya menggunakan 135 gram tepung ketan hitam dan kita ayak terlebih dahulu ya. Setelah itu ini kita mixer kembali sebentar saja dengan kecepatan rendah hingga adonannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita matikan sebentar mixernya. Selanjutnya saya tambahkan setengah sendok teh SP atau emulsifier. Kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi lebih kurang 3 menit hingga adonannya mengembang dan berjejak.
Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan bahan cairnya, yaitu 65 ml atau 1 bungkus santan instan yang ukuran kecil. Tambahkan juga 40 ml minyak goreng. Kita mixer kembali sebentar saja dengan kecepatan mixer yang paling rendah hingga adonannya tercampur rata. Nah, jika sudah, kita matikan mixernya. Untuk memastikan adonan yang benar-benar tercampur rata, kita aduk kembali menggunakan spatula ya. Pastikan tidak ada endapan minyak yang mengendap di dasar adonan. Selanjutnya, siapkan loyang atau cetakan, olesi merata dengan Carlo. Setelah itu, kita tuang setengah bagian adonan ke dalam loyang. Jika sudah, hentak-hentakkan beberapa kali loyangnya. Setelah itu ini sudah siap kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih. Kukus adonan pertama lebih kurang 10 menit ya. Setelah itu kita akan lanjut membuat adonan kejunya. Siapkan chopper. Masukkan 1 bungkus atau 160 gram keju oles. Tambahkan 1 butir telur, 15 gram gula pasir, 15 gram tepung terigu, setengah sendok teh pasta vanila, dan 40 ml susu cair atau susu UHT. Kita chopper hingga semua adonannya ini benar-benar tercampur rata dan menjadi halus. Nah, jika adonan sudah tercampur rata, kira-kira seperti ini ya tekstur adonannya. Kita cek panci kukusan jika sudah 10 menit. Kita tuang adonan keju di atas adonan ketan hitam. Setelah itu ini kita akan kukus kembali lebih kurang 7-10 menit. Jika sudah, kita tuang kembali sisa adonan ketan hitamnya. Dan kita kukus kembali lebih kurang 25 menit atau sampai matang. Nah, jika sudah matang, kita angkat dan selagi masih panas langsung kita keluarkan dari cetakan atau loyangnya ya. Masya Allah, hasil kuenya cantik banget. Untuk satu resep ini saya mendapatkan 1 kue yang ukuran loyang 15 cm dan 2 kue yang ukuran loyang diameter 7 cm. Nih, setelah dipotong kelihatan kuenya empuk banget ya. Tuh, seratnya cantik. Ini enak banget perpaduan rasa gurih dari keju dan legit dari ketan hitamnya. Ini juga wangi banget. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.